Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Masih seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan Tsukiga Michibiku, yaitu di chapter 422 sampai 430. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? Suki ni omoeba ii sa. Honto jibun ni iake ga sasu. Shiki telah memberitahu Jin dan yang lainnya tentang perjalanan sekolah dengan detail yang telah disetujui sebagai kuliah khusus. Meski mereka semua terlihat ingin menanyakan banyak hal, namun Shiki masih ingin mengkonfirmasi satu hal kepada mereka. Hanya siswa yang telah tumbuh ke tingkat tertentu yang diizinkan ikut. Jadi satu-satunya yang pergi kali ini adalah generasi ke-1 dan diperkirakan sekitar 1 minggu. Partisipasinya pun bersifat sukarela, sehingga mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali mereka. Mereka akan melakukan perjalanan ke Shige dan berkeliling ke tempat-tempat penting yang menarik untuk pembelajaran. Untuk Jin dan Abelia, mereka memastikan diri mereka untuk ikut karena Abelia memang hidup sendiri dan Jin telah memutuskan hubungan dengan desanya. Izumo dan Daina juga akan memastikan diri karena Izumo sangat tertarik dengan video konstruksi ajaib yang telah menciptakan kesan yang luar biasa di Shige, sehingga dia berniat untuk menjadikannya sebagai contoh pembangunan ketika dia kembali ke Laurel. Adapun Daina, dia hanya akan memberitahu istrinya dan semua akan baik-baik saja. Lalu untuk Yuno dan Sip, meskipun itu adalah perjalanan untuk kuliah, mereka pasti akan berpartisipasi karena secara kebetulan itu akan membuat mereka kembali ke tanah air mereka. Yang terakhir adalah Misura. Dia mengatakan bahwa dia akan mendapatkan izin malam itu juga, sehingga dia meminta agar mereka melanjutkan persiapan dan menganggapnya berpartisipasi. Setelah itu, mereka pun mengungkapkan semua harapan mereka serta tempat-tempat yang ingin mereka datangi selama di Shige. Bagi Sif dan Yuno, secara teknis perjalanan itu adalah mudik, karena itu adalah kota tempat teman, keluarga, dan berbagai kenalan mereka tinggal. Makoto pun berencana untuk menempatkan mereka semua di perusahaan Kuzunoha termasuk Sif dan Yuno. Misura pun berusaha meyakinkan kedua orang tuanya yang merupakan pengikut gereja yang taat untuk mengizinkannya mengikuti kuliah khusus ke Shige. Alasan orang tua Misura tidak mengizinkannya adalah karena para priest telah mengatakan bahwa Shige adalah tempat berbahaya di mana orang-orang liar berkumpul dan gereja di sana tidak berfungsi dengan baik. Kemudian tiba-tiba Shinai datang. Dia adalah seorang pria yang Misura kenal yang telah berada di tangga promosi di gereja Rosegard. Mereka semua pun menyambut Shinai dan memberi selamat kepadanya karena telah dipromosikan di gereja. Tujuan Shinai ke sana adalah untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana perekrutan Misura ke gereja. Misura pun menjelaskan bahwa dia ada kuliah khusus dari akademi. Jadi, dia masih ingin fokus kehidupan kemahasiswaannya di akademi. Shinai pun mengerti dan membantu Misura untuk mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Karena ibunya sangat percaya dengan gereja dan Shinai yang telah dipromosikan menjadi imam kepala. Ibu Misura pun menyerah tanpa perlawanan. Meskipun Misura sama sekali tidak berniat untuk bekerja di gereja, tapi Misura tetap berterima kasih kepada Shinai karena telah meyakinkan orang tuanya. Shinai pun mengundang Misura untuk datang ke salon kecantikan besoknya untuk memoles tubuhnya sebelum bepergian. Misura pun dengan senang hati menerimanya. Misura merasa tidak enak jika dia memutuskan hubungan mereka saat masih menjadi mahasiswa, karena keinginan Misura sebenarnya setelah lulus adalah ingin bekerja di perusahaan Rembrandt dari bawah sebagai asisten. Itu adalah perusahaan milik ayah Yuno yang merupakan pacarnya. Malam itu,
para siswa pun berkumpul di toko Makoto cabang Rose Guard untuk mematangkan persiapan keberangkatan mereka. Namun, pertemuan itu malah berubah menjadi pesta minum bersama seperti biasanya. Pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya kejutan dan pengalaman seperti apa yang menunggu mereka di sana. Dan beberapa siswa yang mengelilingi meja pun memiliki emosi rumit yang berputar-putar di dalamnya. Selain siswa generasi pertama, di sana juga ada seorang siswa dari generasi kedua yang sedang diberi pekerjaan rumah di sana. Dia mengungkapkan rasa irinya kepada seniornya karena mendapatkan kesempatan mengikuti kuliah khusus itu. Obrolan mereka pun berlanjut dengan kegilaan yang mereka ciptakan sendiri. Dan dengan cara itu, malam sebelum perjalanan sekolah pun berakhir dengan kegembiraan. Negara kota Shige, bagian atas daerah terpencil dan kota tempat monster tinggal yang membuat Jin dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Bahkan, Shift dan Yuno pun memiliki tingkat keterkejutan tertentu yang mereka tekan jauh di dalam hati mereka. Hanya dalam beberapa bulan mereka pergi, kota itu telah berubah menjadi kota yang sama sekali berbeda. Ayah mereka adalah jurumudi dari perubahan itu, sehingga membuat para sister hanya bisa kagum dengan itu. Bahkan, guru mereka Raido pun mengagumi ayah mereka. Para siswa Akademi Rose Guard sekarang diawasi oleh pemandu mereka, Shiki, dan memindahkan mereka ke tempat yang terpisah dari gelombang orang-orang yang menyesuaikan diri dengan udara di sana. Kemudian, Shiki pun menyuruh semuanya bersiap dengan peta sederhana kota yang mereka miliki karena mereka akan berkunjung ke perusahaan Rembrandt yang menggunakan kereta. Yuno dan Shift yang dari awal tidak berniat untuk pulang ke rumah, mereka pun mengusulkan untuk pergi ke guild petualang terlebih dahulu. Karena ada usulan dari mereka, Shiki pun memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, dan hasilnya adalah mereka akhirnya pergi ke guild petualang. Setelah dia ditanya tentang perbedaan petualang Shige dan Rose Guard, Shiki pun menjelaskan bahwa para petualang Shige telah diberdayakan sebagai sumber daya yang penting bagi Shige. Itu terjadi berkat kolaborasi yang dibangun oleh Makoto dan Rembrandt serta dukungan dari para pedagang yang lain. Sambil sedikit menyentuh sejarah Shige dalam obrolan santai mereka, Shiki menjelaskan tentang Shige sedikit demi sedikit. Setelah sampai ke guild, Jin yang pertama turun pun mengarahkan pandangannya ke arah sekitar pintu masuk ke dunia itu. Seorang petualang pun menegurnya dan menyuruhnya memindahkan kereta mereka karena parkir sembarangan. Setelah mengetahui ada Shift di sana dan melihat lambang kongres di kereta mereka, petualang itu pun minta maaf dan segera menjauh dan menghilang menuju salah satu pintu guild yang merupakan pintu masuk eksklusif menuju gurun. Sementara diselimuti oleh aroma yang menggoda dari sekitar mereka dan guild petualang Shige yang aneh di depan mereka, siswa perjalanan sekolah pertama Rose Guard pun menelan ludah mereka. Misura dan Jin sedang duduk di meja di sudut guild petualang yang eksklusif untuk penggunaan gurun dan mengecilkan tubuh mereka di sana. Shiki yang duduk bersama mereka pun setuju dengan ide mereka. Karena mereka tahu bahwa sebagian besar petualang di sana lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada mereka, sehingga mereka dengan benar melihat perbedaan dalam kemampuannya. Meskipun Shift dan Yuno terlihat santai, tetapi mereka menunjukkan reaksi yang diinginkan dan memeriksa peralatan petualang yang dekat dengan mereka. Jin yang terlihat seperti orang yang paling nekat memperhatikan pergerakan yang kuat dengan serius. Ketika mereka menunggu staf yang datang, tiba-tiba Shiki merasakan sesuatu dan Abelia yang bertindak sebagai asistennya juga mengarahkan pandangannya ke arah yang sama. Sebelumnya, Daina dan Izumo mengatakan bahwa mereka akan memeriksa detail permintaan sebentar. Anggota staf guild petualang berkulit putih pucat yang datang pun mengerti bahwa telah terjadi kesalahan besar setelah jeda waktu yang singkat. Setelah memberikan respon singkat kepada staf guild, Shiki pun melihat ke arah Daina dan Izumo yang sedang digendong oleh dua wanita itu. Mereka adalah Carol dan Kema, kakak beradik yang merupakan seorang pengrajin dan seorang juru masak yang handal. Shiki pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Kema pun menjelaskan bahwa ketika mereka memeriksa setiap permintaan yang berharga,
anak-anak itu pergi dan melakukan sedikit kerusakan. Jadi mereka pun melumpuhkannya. Kemudian mereka pun mengatakan bahwa persiapan ruangan sudah selesai dan persiapan untuk field trip di sekitar tempat itu juga sudah siap. Jadi Carol dan Kema pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Kemudian Shiki pun menyuruh Jin dan Misura untuk membawa Daena dan Izumo yang sedang tidak sadarkan diri. Jin dan Misura pun segera berdiri dan menerima teman sekelas mereka dari Carol dan Kema. Lalu keduanya pun kembali ke papan permintaan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Shiki pun segera mengajak mereka untuk masuk. Abelia pun langsung menyetujuinya dan segera mengetuk pintu. Mereka pun segera dipersilahkan untuk masuk dan Shiki tersentak menanggapi suara itu. Tapi sudah terlambat karena Abelia telah membuka pintu. Yang menyambut mereka adalah Ruth dan seorang pekerja di guild petualang bernama Sofia. Di sana juga ada teman dari Ruth. Mereka adalah orang asing bagi sebagian besar siswa di sana. Hanya Jin yang melihat Sofia dan menjatuhkan Daena di sana. Bertentangan dengan wajah Ruth yang tersenyum, wajah Shiki pun dipenuhi ketakutan. Dengan ini, perjalanan sekolah yang penuh masalah pun dimulai. Shiki pun meminta maaf atas kecerobohan yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian, Ruth pun mengajak Sofia untuk masuk ke topik utama. Diperintahkan oleh Ruth, Sofia pun berjalan ke depan. Dia meninggalkan ban lengan yang cukup tebal di depan mereka masing-masing sebagai pengaman. Ruth pun menjelaskan alasan Daena menjadi liar sehingga melibatkan Izumo dalam hal itu. Dia mengatakan bahwa masalahnya adalah angka. Daena merasa mampu melawan petualang yang memiliki level di atas mereka karena mereka pernah mengatasi petualang yang terpesona di Laurel dengan baik. Namun, petualang yang terpesona sangat berbeda dengan petualang yang waras. Mereka dapat berpikir dan menganalisa sama seperti yang dilakukan parti para siswa. Selain itu, para petualang di Shige juga memiliki level rata-rata di angka 300 hingga 400 dan yang teratas di angka 800 hingga 900. Ruth mengatakan bahwa level hanyalah hiasan dalam pertempuran, dalam deathmatch dan dalam perang. Mendengar itu Shiki pun terdiam. Kemudian dia mengakui bahwa itu adalah kesalahannya yang kurang memberikan pemahaman tentang itu kepada siswanya. Setelah itu, Shiki pun meminta izin untuk bertanya. Setelah diizinkan, Shiki bertanya mengapa Gron ada di sana. Namun, Gron menjawabnya sendiri. Itu karena dia telah diminta Tomoe untuk memeriksa Misura di sana. Misura pun memiliki perasaan tidak menyenangkan setelah topik itu tiba-tiba mengarah ke arahnya dan Shiki mengarahkan pandangan padanya. Shiki pun mempersilahkan karena Gron telah mendapatkan persetujuan dari Lisa dan Makoto. Wanita muda dan cantik bernama Gron pun mengulurkan tangannya ke bayangan meja dan kelelawar dengan banyak paku di atasnya pun muncul. Saat nama Lisa keluar, saudara perempuan Rembrandt pun membuat ekspresi terkejut. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Pada saat yang sama, suara melengking pun bergema di tempat itu. Gron mengatakan ada banyak misi yang dia ingin Misura selesaikan bersamanya sebelum dia kembali ke sekolahnya. Misura pun merasakan kedinginan yang sama seperti saat bersama Tomoe. Dia pun berdiri dan mengambil posisi bertarung. Dia tidak memiliki senjata atau baju besi sekalipun. Penghalang isolasi ruang tingkat tinggi pun diaktifkan. Hanya beberapa menit kemudian mereka akan dapat mengetahui alasannya. Misura mau ngelawak cuk melawan naga superior, astaga. Hari itu adalah hari di mana para siswa Akademi Rose Guard datang ke Shige. Jadi Makoto menunggu mereka di depan perusahaan Kuzunoha. Tapi mereka belum datang sehingga Makoto mengira telah terjadi sesuatu. Siswa yang semuanya adalah teman dekat sejati membentuk parti dan datang ke negeri yang jauh terpencil untuk pertama kalinya. Mereka adalah elit dan kelompok yang terampil. Tetapi mereka adalah tipe yang tidak akan peduli dengan status dan seragam mereka. Sehingga mereka mendapat masalah dengan para petualang dan terjerat dengan Ruth dan yang lainnya di guild petualang. Gron datang ke Shige, sebagian adalah rencana Rembrandt dan Nona Lisa yang berkenalan dengannya di sumber air panas karena suatu alasan. Rencana mereka akan pergi ke perusahaan Rembrandt pada hari pertama.
Namun, Lisa memberitahu Makoto bahwa Rembrandt tampak terlalu bersemangat dan tidak dalam keadaan bisa menilai Jin dan yang lainnya dengan benar. Jadi, Lisa menyuruh Makoto untuk membuat kunjungan pada hari pertama hanya ke perusahaan Kuzunoha. Beberapa menit setelah keluar dari toko, kereta pun mulai terlihat. Setelah semuanya turun, Makoto pun menghadapi mereka. Sambil terkagum-kagum dengan kemakmuran perusahaan Kuzunoha di Shige, Jin dan yang lainnya pun menyapa Makoto. Misura pun langsung mengadu ke Makoto tentang insiden yang disebabkan oleh Daena. Daena pun minta maaf. Daena, Misura, dan Izumo, meskipun mereka semua tidak memiliki satu luka pun, tapi wajah mereka menunjukkan kelelahan yang mengerikan. Shiki pun langsung minta maaf kepada Makoto karena sesuatu telah terjadi di hari pertama, sehingga dia melenceng dari jadwal yang ditentukan. Makoto pun tidak mempermasalahkannya. Dia lebih menyoroti tentang siswanya yang lepas kendali. Shiki pun mengatakan pemicunya adalah perbedaan level. Mereka menjadi terlalu percaya diri karena pengalaman mereka di Laurel sebelumnya. Namun, masih ada sesuatu yang mengganggunya. Shiki menduga ada hal lain yang memicu mereka lepas kendali. Makoto tahu karena Abelia mencintai Shiki. Jadi, dia akan bertindak sebagai asistennya atau semacamnya. Juga untuk Shiv dan Yuno, secara teknis mereka pulang kampung. Tetapi, mereka juga harus bertindak sebagai wanita dari perusahaan Rembrandt. Jadi, dengan mereka mengenakan seragam akademi, Makoto pikir mereka akan merasa jauh lebih kaku dari biasanya. Terutama Yuno yang telah kembali dengan pacarnya. Mereka pasti akan menghadapi orang tua mereka, bahkan jika itu tidak akan segera berubah menjadi pernikahan. Tapi dia pasti akan gugup dan tidak punya waktu untuk menjadi liar di kota. Makoto pun melihat para siswanya yang tampak sangat tertarik dengan interior perusahaan. Kemudian Makoto pun mempersilahkan mereka untuk pergilah berkeliling ke toko sekitar lalu datang ke ruang kantor di lantai paling atas setelahnya. Setelah itu, Makoto pun mengajak Shiki ke kantornya untuk membahas tentang panti asuhan Weights karena dia berencana untuk menempatkan para siswanya untuk menginap di sana. Setelah beberapa saat menunggu, para siswa pun datang ke satu demi satu. Dan kemudian pembelian mereka pun terungkap dari laporan. Kantor pun dipenuhi dengan tangisan sedih yang akan menjadi target sempurna bagi para pedagang Shige. Nah, sekarang kita pindah ke sudut pandang Izumo. Selama perjalanannya menuju ke lokasi Makoto berada, dia melihat sekelilingnya yang agung, yaitu bangunan-bangunan yang bagus. Dia juga sangat bahagia melihat bangunan panti asuhan Weights yang rekonstruksinya dibuat melalui sihir ajaib. Itu membuatnya terkagum-kagum. Tidak lama setelah itu, mereka pun berjalan dengan Makoto dan lain-lainnya untuk menuju ke gedung di tempat Rembrandt berada. Ketika sudah sampai, Rembrandt dan Morris pun menyambut mereka. Kemudian mereka pun memasuki gedung Majelis Nasional. Di dalam, mereka membahas tentang politik, rekonstruksi, dan tentang Shige. Rembrandt sangat kagum dengan keberadaan para siswa-siswa Makoto yang sangat berprestasi. Lalu, ketika setelah selesai melakukan pembicaraan di majelis, mereka pun keluar semuanya. Dan para siswa pun mengatakan ke Shiv dan Yuno kalau ayah mereka si Rembrandt adalah orang yang sangat pintar dan sangat menakjubkan dalam hal dagang dan dalam hal mengatur sebuah kota agar jadi lebih bagus. Nah, mungkin segini dulu untuk pembahasannya kali ini. Nah, untuk pembahasan Tsukimichi mungkin sekitar 2 video lagi. Habis itu, gue langsung akan bahas Shinkanomi, tapi gue nunggu episode 9-nya rilis dulu, baru bahas Shinkanomi. Nah, kalau untuk Sekai Saiko, gue bahasnya ketika episode 9-nya rilis juga. Shinkanomi mulai gue bahas nanti hari Rabu atau Kamis. Kalau untuk Sekai Saiko, mungkin hari Jumat depan. Tapi belum tahu juga sih, kita lihat aja nanti gimana kondisi ke depannya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. See you.